Shalom. Wah, puji Tuhan ya Bu Nelly, kita masih bisa berjumpa lagi dengan adik-adik di rumah walaupun secara online. Amin, betul sekali Mbak Nana. Coba Bu Nelly mau tanya kabarnya anak-anak di rumah. Apa kabar semuanya? Puji Tuhan, luar biasa. Yes, yes, yes. Wah, ada yel-yelnya Mbak Nana ya. Coba sekali lagi deh. Apa kabar semuanya? Puji Tuhan, luar biasa. Yes, yes, yes. Yes, seru-seru. Ini kalau ketemu sama adik-adik di rumah pasti lebih seru ya Bu Nelly ya. Betul Mbak Nana. Ya, tapi semoga adik-adik yang ada di rumah tetap sehat-sehat semuanya ya Bu ya. Amin, betul sekali Mbak Nana, karena berkat dari Tuhan yang utama saat ini adalah kesehatan. Makanya adik-adik harus benar-benar mematuhi protokol kesehatan ya, yaitu rajin mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Baiklah Mbak Nana, kita udah tanya kabar anak-anak di rumah nih. Yes. Sekarang kita mau lanjutkan ibadah kita hari ini dengan kita mau pujikan satu pujian. Boleh. Bu Nelly mau ngajakin kita nyanyi apa ini? Saya mau ngajak anak-anak dan Mbak Nana untuk pujikan Bapak Abraham. Ayo anak-anak semuanya bangkit berdiri. Silakan. Silakan duduk adik-adik. Nah, Bu Nelly, kita sudah bernyanyi nih. Betul. Tapi ternyata kayaknya ada yang kurang. Kira-kira adik-adik ada yang tahu ini yang kurang apa ini? Apa ya adik-adik? Wah, betul sekali. Anak-anak Tuhan ini luar biasa. Kita belum berdoa. Mbak Nana, gimana sih anak-anak Tuhan memang luar biasa. Nah, berarti setelah ini harusnya kita berdoa terlebih dahulu ya Bu Nelly ya. Betul Mbak Nana. Baiklah, kalau begitu kita berdoa terlebih dahulu, minta pimpinan dari Tuhan. Mari semuanya, tangannya dilipat, matanya ditutup, kepalanya tertunduk. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih karena kasih-Mu yang begitu luar biasa kepada kami. Engkau sungguh baik ya Tuhan, karena Engkau sudah menyertai kami, memberkati kami, memelihara kami, dan melindungi kami. Dan saat ini kami juga mengucap syukur karena kami telah Engkau berikan kesempatan untuk bisa bersama-sama, meskipun secara online kami beribadah kepadamu. Tuhan, kiranya Engkau berkati ibadah kami hari ini, agar bisa berjalan dengan lancar dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan, inilah kami serahkan sepenuhnya ibadah kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Ya. Laskar Kristus, siap. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, ayo kita bernyanyi lagi yuk. Ayo kita nyanyi mumpung semangat ya. Nah, karena kita semua anak raja, maka mari kita pujikan pujian yang judulnya Aku Anak Raja.
kita sudah memuji nama Tuhan. Betul. Kira-kira setelah ini kita mau ngapain ya? Intinya kalau beribadah itu ngapain kira-kira? Ayo adik-adik di rumah ada yang tahu nggak? Yo. Sudah jelas waktunya kita untuk membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Betul sekali. Ayo adik-adik semua sudah siap atau belum? Alkitabnya mana? Ayo coba kasih lihat ke kamera. Wah ya, dilambai-lambaikan seperti ini. Nah, pinter anak-anak Tuhan ini Mbak Nana ya. Semua sudah siap Alkitabnya. Dan khususnya untuk anak-anak yang belum dapat membaca, bisa minta dibantu oleh mama, papa, kakak. Dan juga orang yang bisa membaca lainnya. Oke, sip. Dan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Kak Cindy nanti, mari kembali kita bernyanyi, kita pujikan pujian anak sekolah minggu. Anak sekolah minggu, dengar-dengaran, turut orang tua, terlebih Tuhan. Itulah tandanya anak yang manis, nanti masuk surga, terima upahnya. Halo, shalom adik-adik semuanya. Apa kabar kalian hari ini? Kak Cindy berharap adik-adik semuanya dalam keadaan sehat ya. Dan jangan lupa tetap stay di rumah, gunakan masker, dan rajin-rajin cuci tangan. Baik, kali ini tiba saatnya adik-adik akan mendengarkan cerita firman Tuhan yang akan Kak Cindy bawakan. Cerita firman Tuhan yang akan Kak Cindy bawakan, Kak Cindy beri judul, Katakanlah yang Sebenarnya. Maksud katakanlah yang sebenarnya adalah jujur, yaitu tidak berbohong. Sebelum kita membaca firman Tuhan dan kita mendengarkan cerita firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Yuk adik-adik, kita lipat tangan, tutup mata, kita satu di dalam doa. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih atas segala berkat dan kasih-Mu yang sungguh luar biasa yang dapat kami rasakan hingga pada saat hari ini. Tuhan, saat ini kami semua anak-anak-Mu akan membaca dan merenungkan sebagian dari firman-Mu. Kiranya Engkau Tuhan menjamah setiap masing-masing dari kami, supaya kami Tuhan dapat memahami isi cerita firman-Mu hari ini. Terlebih kami dapat melakukannya setiap saat. Haleluya, amin. Yuk adik-adik semuanya, ambil Alkitabnya, kita akan buka Alkitab dan kita akan baca bersama-sama. Pada Markus pasal 14 ayat yang ke-66 sampai dengan ke-72. Kita baca bersama-sama ya. Petrus menyangkal Yesus. Pada waktu itu Petrus masih ada di bawah di halaman. Lalu datanglah seorang hamba perempuan imam besar. Dan ketika perempuan itu melihat Petrus sedang berdiam, ia menatap mukanya dan berkata, "Engkau juga selalu bersama dengan Yesus orang Nazaret itu." Tetapi ia menyangkalnya dan berkata, "Aku tidak tahu dan tidak mengerti apa yang engkau maksud." Lalu ia pergi ke serambi muka dan berkokoklah ayam. Ketika hamba perempuan itu melihat Petrus lagi, berkatalah ia pula kepada orang-orang yang ada di situ, "Orang ini adalah salah seorang dari mereka." Tetapi Petrus menyangkalnya pula. Tidak lama kemudian, orang-orang yang ada di situ berkata juga kepada Petrus, "Engkau ini pasti salah seorang dari mereka, apalagi engkau seorang Galilea." Maka mulailah Petrus mengutuk dan bersumpah, "Aku tidak kenal orang yang kamu sebut-sebut ini."
Dan pada saat itu berkokoklah ayam untuk kedua kalinya. Maka teringatlah Petrus bahwa Yesus telah berkata kepadanya, "Sebelum ayam berkokok 2 kali, engkau telah menyangkal aku 3 kali." Lalu menangislah ia terseduh-seduh. Amin. Pada bacaan Alkitab kita hari ini disebut ada seorang yang bernama Petrus. Siapakah Petrus? Adik-adik sudah tahukah siapa Petrus? Ini dia Petrus. Petrus adalah salah satu murid Tuhan Yesus. Dari ke-12 murid Tuhan Yesus, ada salah satu murid Tuhan Yesus yang bernama Petrus. Petrus bekerja sebagai penjala ikan. Dan si Petrus ini adalah sahabat atau murid Tuhan Yesus yang selalu dan setia bersama-sama dengan Tuhan Yesus setiap saat. Jadi Tuhan Yesus kemanapun, Petrus selalu ikut bersama dengan Tuhan Yesus. Suatu ketika pada saat malam hari, Tuhan Yesus berkata bahwa Petrus akan menyangkalnya 3 kali sebelum pagi hari. Tetapi Petrus tidak terima Tuhan Yesus berkata tersebut. Petrus tidak mau dikatakan bahwa Petrus akan berbohong, akan menyangkal Tuhan Yesus selama 3 kali. Lalu kemudian Petrus berkata bahwa dia berjanji akan selalu bersama Tuhan Yesus. Saat Tuhan Yesus selesai berdoa, tiba-tiba datanglah Yudas bersama gerombolan orang yang membawa pedang dan pentung. Mereka akan menangkap Tuhan Yesus. Ketika Tuhan Yesus ditangkap, maka Petrus diam-diam mengikutinya dari jauh. Nah, di sini Petrus berbohong dan menyangkal Tuhan Yesus. Ini adalah kali pertama Petrus akan menyangkal Tuhan Yesus. Datanglah hamba perempuan berkata bahwa Petrus juga selalu bersama dengan Tuhan Yesus. Karena Petrus takut, Petrus menjawab bahwa dia tidak mengenal Tuhan Yesus, lalu Petrus beranjak untuk pergi. Kemudian, ada hamba lain yang berkata bahwa Petrus juga selalu bersama dengan Tuhan Yesus. Ini hamba lain yang mengatakan bahwa Petrus selalu bersama dengan Tuhan Yesus. Ini adalah kali kedua Petrus menyangkal Tuhan Yesus. Dan Petrus menjawab bahwa dia tidak mengenal Tuhan Yesus. Wah, luar biasa ya. Sudah 2 kali Petrus berbohong dan menyangkal bahwa ia tidak mengenal Tuhan Yesus. Kemudian datanglah orang-orang lain ke Petrus berkata bahwa Petrus adalah salah satu murid Tuhan Yesus. Untuk ketiga kalinya Petrus menjawab bahwa dia tidak mengenal Tuhan Yesus. Sudah 3 kali adik-adik Petrus menyangkal Tuhan Yesus. Sudah 3 kali adik-adik Petrus telah berbohong dan tidak mengakui bahwa dia mengenal Tuhan Yesus. Tiba-tiba ada seekor ayam yang berkokok, menandakan bahwa waktu telah pagi. Lalu Petrus ingat apa yang dikatakan Tuhan Yesus, bahwa Tuhan Yesus pernah berkata kepada Petrus, Petrus akan menyangkal 3 kali sebelum pagi hari. Lalu Petrus berlari pergi keluar dan Petrus di sana menangis dengan sedih karena Petrus telah sadar bahwa dia tidak mengakui Tuhan Yesus. Di sini Petrus menyesal adik-adik bahwa Petrus telah menyangkal dan berbohong kepada orang lain sebanyak 3 kali. Petrus telah menyangkal Tuhan Yesus sebanyak 3 kali. Tetapi puji Tuhan, karena Bapa kita Tuhan Yesus Kristus penuh kasih dan pemaaf, setelah Tuhan Yesus disalib dan Tuhan Yesus bangkit,
Tuhan Yesus mengampuni dosa-dosa Petrus. Baik sekali ya Tuhan Yesus ya. Nah, Kak Cindy mau tanya nih sama adik-adik semuanya. Apakah adik-adik pernah melakukan perbuatan yang tidak jujur atau berbohong kepada mama mungkin, kepada papa mungkin, kepada kakak, saudara, atau teman? Nah, kalau begitu, kalau adik-adik pernah berbohong, yuk kita mengatakan perkataan dan perbuatan jujur untuk selanjutnya. Kalau adik-adik belum maaf, yuk kita minta maaf dulu ke mama, ke papa, ke saudara, atau ke teman kita. Gitu ya. Adik-adik tidak perlu takut. Kak Cindy percaya mama, papa, atau teman, atau kakak kita tidak akan marah ketika kita melakukan sesuatu. Yang penting dan yang harus kita lakukan adalah minta maaf. Jadi sekali lagi adik-adik jangan takut ya ketika melakukan kesalahan. Adik-adik jangan takut dimarahin. Ya, ketika kita berbuat jujur, ketika kita berkata jujur, dan kita mengakui kesalahan kita, dengan diakhiri kata maaf, kita tidak akan dimarahi, kita tidak akan dimarahi, kita tidak akan dihina oleh orang lain. Begitu ya adik-adik ya. Itu tadi cerita firman Tuhan yang terambil dari Markus pasal 14 ayatnya yang ke-66 sampai ke-72 tentang Petrus yang sudah berbohong dan menyangkal Tuhan Yesus sebanyak 3 kali. Nah, karena adik-adik semuanya sudah mendengarkan firman Tuhan hari ini, Kak Cindy berharap kemudian hari adik-adik sudah dapat berlaku dan berkata jujur. Oke, kalau begitu firman Tuhan hari ini dapat kita akhiri, dan kita akhiri firman Tuhan hari ini di dalam doa. Mari kita berdoa. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, kembali kami menghadap tatah-Mu yang kudus Bapa untuk mengucap syukur karena Engkau telah menyertai kami dalam merenungkan firman-Mu. Mulai awal hingga akhirnya kami selesai. Tuhan, ajar kami dan sertai lidah kami supaya senantiasa berkata dan berlaku jujur di setiap saat. Kami juga berdoa untuk kesehatan kami, orang tua kami, keluarga kami, Bapak Pendeta, dan semua majelis jemaat. Jauhkan kami Tuhan dari segala virus jahat, biarkan kami tetap sehat untuk dapat senantiasa memuji nama-Mu. Tuhan, sebentar kami akan melanjutkan aktivitas kami. Tuhan, jagai dan sertai di setiap aktivitas kami berikutnya. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Selamat pagi adik-adik, selamat berhari Minggu, Tuhan Yesus menyertai, Tuhan Yesus memberkati, dan sampai jumpa lagi. Bagaimana anak-anak bisa dipahami ya firman Tuhan hari ini? Intinya Tuhan mau supaya anak-anak Tuhan ngapain? Selalu jujur. Yes, betul sekali Bu Nelly, karena jujur itu adalah yang utama. Betul. Kalau sakit ya bilang sakit, kalau senang ya bilang senang. Jadi hari ini kita diajak untuk belajar bersikap dan berkata jujur. Tentunya mudah ya untuk dilakukan dalam kehidupan sehari-hari karena kita ini anak Tuhan. Amin. Tentu selalu berkata dan bersikap jujur. Ya enggak Mbak Nana? Oh iya dong, jelas anak Tuhan gitu loh. Nah, untuk mengamini firman hari ini, ayo kembali kita bernyanyi lagi. Ini lagu tema yang judulnya adalah kejujuran. Monggo Pak Pandu. Ku mau katakan yang sebenarnya,
kejujuran menyenangkan hati Tuhan. Ku mau katakan yang sebenarnya, ku tak mau lakukan kebohongan, ku mau mengakui kesalahan, itulah kejujuran. Jujur kepada Tuhan, jujur pada sesama, itulah perintah Tuhan pada kita. Jujur kepada Tuhan, jujur pada sesama, kejujuran menyenangkan hati Tuhan. Nah, baiklah adik-adik dan Bu Nelly yang dikasihi Tuhan. Sekarang waktunya kita untuk memberikan persembahan kepada Tuhan. Nah, persembahannya nanti tetap ya anak-anak seperti biasa dimasukkan ke dalam amplop, dijadikan satu dengan milik mama dan papa. Iya, betul sekali. Dan sebagai pengiringnya, mari kita pujikan kembali nama Tuhan. Kita pujikan, aku bawa dan beri. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Wah, Bu Nelly, sayang sekali sekarang sudah waktunya kita untuk berpisah dengan adik-adik di rumah ya. Sudah habis waktunya ini. Iya Mbak Nana, tapi jangan sedih loh. Meskipun kita berjauhan, tapi kita akan selalu dekat dalam nama Tuhan, ya kan Mbak Nana? Ah iya betul juga ya, pinter juga Bu Nelly ya. Baiklah, kalau begitu adik-adik semua sebelum kita pamit, Mbak Nana dan juga Bu Nelly pamit, kita berdoa terlebih dahulu ya. Karena tadi di awal kita sudah berdoa, kita juga harus mengakhirinya dengan berdoa. Ayo, mari anak-anak, Tuhan yang diberkati, karena sudah selesai kita mau tutup dengan berdoa. Semua lipat tangan, tunduk kepala, kita tutup mata, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau telah menuntun kami dan menyertai kami Tuhan dalam kami beribadah pada pagi hari ini. Walaupun kami masih beribadah secara virtual, tapi kami yakin Tuhan hadir di tengah-tengah kami untuk menuntun dan menyertai kami. Jaga dan lindungi anak-anak-Mu ini Tuhan, semoga mereka menjadi terang bagi dunia ini Tuhan. Semoga firman yang mereka dengarkan nanti tadi Tuhan dapat mereka lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Kami mau berpisah Tuhan, tapi kami yakin Engkau selalu menyertai kami. Terima kasih ya Bapa. Haleluya. Amin. Amin. Baiklah adik-adik yang dikasih Tuhan, kita tutup ibadah minggu kita hari ini dengan kita bernyanyi pujian dengan judul Kasih Yesus Indah, Oh Indah. Selamat berhari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Indah, oh indah, kasih Yesus, indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang, oh Yesusku. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang, oh Yesusku.